warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Shadaqallahul 'azim. Orang-orang tua kami yang kami muliakan, sesepuh-sesepuh di dalam masyarakat kita ini yang kami hormati, yang kami muliakan para alim ulama, para buya, para ustaz, para guru, para imam, para khatib, para bilal, pegawai syarah dalam lingkungan masyarakat kita ini, yang terhormat nenek mama, tompek batanyo, tompek babarito, yang kami hormati seluruh badan masjid, pembina, penasehat, pengurus, ibu-ibu majelis taklim, rekan-rekan para pemuda dan para remaja, anak-anak sama-sama yang kita sayangi, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur yang sedalam-dalamnya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bacakan alhamdulillah rabbil alamin. Malam ini Allah izinkan kita dalam rangka mensyiarkan agama sekaligus mempererat silaturahim antara kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu, rekan pemuda remaja, sebelum dimulai mohon maaf tidak mengurangi hormat kami kepada Bapak Ibu karena YouTube kita ini cukup jauh ditonton oleh jemaah sampai ke Malaysia, ke Brunei. Malah baru 4 hari saya pulang dari umrah di Mekah. Kawan-kawan kita di Mekah juga menonton YouTube kita. Apalagi kita perantauan ada sebagian, tidak mengurangi hormat kami kepada Bapak Ibu. Kok bisa sasap ke muka jadilah. Jadi kalau di syuting tak lapiok je nampak dah. Padahal awak banyak, cari tempat duduk yang nyaman ya. Nyaman. Sudah? Ya, makasih. Kemudian apa disampaikan oleh Pak Pengurus, memang dari Rabiul Awal dulu, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, sekarang sudah Syakban, berarti lebih kurang 5 bulan baru bisa terkabulkan. Dosa saya itulah kata Pak Ketua itu. Orang Medan itulah kerjanya memberi dosa orang saja. Tak mau dia berdosa. Maaf, karena jadwal itulah dulu uang pada awak. Contoh mohon maaf dengan kawan-kawan YouTuber itu dari Sumbar ya, berbagai kabupaten, baik itu 50 kota, baik itu Batu Sangkar, Bukit Tinggi, kemudian Pariaman dan sekitarnya belum terkabulkan. Dah lama mereka. Baru-baru ini Pak Bupati tidak juga bisa. Bupati Kampar pun tidak juga bisa. Karena saya tidak bisa mengganti jadwal yang ada. Pesan almarhum ayah saya dulu, nak, kalau orang diundang ngaji, diundang besok lah godang, jangan dibedakan nak, nan dulu jo, nang kemudian jo. Biar musaji kete, biar musola, biar rumah orang, sama je nak orang jo nya tu. Nah, jadi ya buya-buya kita mengajar pun begitu. Karena hukum tertib yang dulu jo, yang kemudian.
Nah, karena kita sudah di bulan Sya'ban, tak berapa lagi lah masuk Ramadan. Jadi malam ini diqadha ya, diqadha agak lama mengaji seketik. Nah, lain suai? Sanggup sampai jam 12? Ibu-ibu sanggup? Bapak pemuda sanggup? Saya tak sanggup. Kita coba. Yang penting santai tapi pasti. Santai tapi pasti. Saya tengok ni wajah bapak ibu ni ada yang lela, yang loti. Santai aja. Okey, kau YouTube asli kau dah mana sikit. Log gaya apa dah ikut kan. Tak apa-apa, kita terima. Baik bapak ibu, rekan pemuda remaja, mohon maaf ya, kita sudah lama sebetulnya kenal tapi tidak jumpa. Yang pertama Isra Mi'raj dulu. Kita kalau membaca kisah Isra Mi'raj itu panjang Pak. Sebelumnya Rasulullah dipanggil oleh malaikat Jibril, terjadinya tahun itu tahun Ibu Hati. Kalau bahasa kitanya tahun duka cita, emaknya tak ada, ayahnya tak ada, atuknya meninggal, pamannya meninggal, istrinya meninggal. Pokoknya tahun kesedihan. Dibaca pula, dibedah dada Rasulullah. Kemudian dibawa lagi macam-macam sampai langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai pula ditengokkan surga dan neraka. Bertemu dengan zat yang tidak pernah berubah. Zat yang hakiki. Di sanalah bertemu zat dengan nur. Panjang ceritanya mak ayah. Kalau awak baca itu tidak tamat, apalagi Ramadan mereka amanoloh lah. Jadi awak campur sari aja. Campur sari. Iki ada orang Jawa iki? Nggih. Biro banyak. Biro iki? Nggih. Matur suwun. Itu sami. Orang bilang saya ini orang Jawa, karena nama Kariman itu orang Jawa. Kulitnya juga begitu, antara hitam dengan manis. Kalau bahasa Inggrisnya black sweet. Nah, jadi campur sari nggih. Hanya kalau orang Jawa itu mengengge-engge, lihat ya. Untu-untunya mengengge jo. Kaya kita Indonesia luar biasa. Kita campur sari saja. Pertama, Rasulullah sebelum berangkat dibersihkan hatinya karena ingin menghadap Allah. Kalau ada kita kotor menghadap Allah, Allah tak terima, maka bersih. Maka kita mau solat, mau puasa, haji, umrah, zakat, apalagi itu, kurban, wajib zahir batin bersih. Selalu dibaca orang kampung, zahiran wa batinan, qaulan wa fi'ilan, bersih. Kalau tidak bersih menghadap Allah, Allah tidak terima. Kadang-kadang awakku macam kuinin, antu kuininnya. Lihat tahu kuini? Kulitnya licin, harum, harumnya. Begitu dibuka, ulek di dalam. Busuk. Itulah kadang-kadang awak kau tampangnya ancak, ganteng, manis, cantik, harum bukan main, kayak orang taat, kayak orang jujur, kayak orang soleh, penduto nomor 1. Bu, ibu kalau dapat oleh ibu suami yang jujur, senang hati apa enggak? Kalau dapat laki yang penduto, sakit hati enggak? Ceraikan aja bu. Ini mah kan dengarkan bapak-bapak kan tidak sampai hatinya dah Pak. Okey, tanya kedua lagi. Ibu-ibu ni bapak, ibu-ibu ni masya-Allah tu bilang tadi tidak sampai hati tu Pak Ustaz. Memang ibu-ibu ni orangnya lunak, lembut, perhatian, kasih sayang, betul apa tidak? Makanya keluar kemarin tu ibu Banting tu cakap tu apa lo cakapnya tu. Larang lu pengajian sama emak segala macam. Cobalah. Ibu-ibu ni rajin mengaji, habis baterai cas balik, habis baterai cas balik. Makanya perhatiannya dikasih oleh suami duit, alhamdulillah. Tak dikasih duit, alhamdulillah.
Dikasih belanja alhamdulillah, tak dikasih belanja solat suami alhamdulillah, tak solat suami mati suami alhamdulillah, tak mati. Bu. Ibu kalau mati suami ibu, meninggal suami ibu yang rajin solat, nangis apa tidak? Nangis, meraung-raung. Sedangkan tidak solat, tak mau kasih belanja, mati suami, nangis juga sama mak kau dah. Iya tu tak? Padahal jahat awak laki-laki pun jahat, Pak. Peluto awak, Pak, peluto. Isteri minta duit, tak ada. Kawan duduk di kantin, lontongnya awak bayar, tetalunya awak bayar, rokoknya awak bayar. Bini minta tak ada. Ambo kadang-kadang kalau nengok wajah ibu-ibu gua pakai tua, ibu gua nengok tengok wajahnya. La ilaha illallah. Wajah-wajah kecewa dapat laki. Bu. Mana yang banyak jujur suami ibu atau banyak yang bohong? Kan, ya kan? Jangan takut pula ni, nak kan dicorai ni malam ni. Okey, Bapak Ibu. Udah bersih Rasulullah tu baru berangkat. Inilah ayat dibacakan tadi juga. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Rasulullah dari masjid ke masjid. Saya tanya ibu-ibu yang punya suami ibu mana jalannya, masjid ke masjid atau warung ke warung? ulang. Jujur ya Bu ya, jujur ya. Jujur masuk surga, bohong masuk. Mana yang banyak suami ibu, masjid ke masjid atau warung ke warung? Takut kan dicorainya kan? Oh, tak boleh warung. Boleh. Mau duduk di balai-balai, mau di namanya di apa namanya tu, di pinggir pantai bawa kayu nak mana? Boleh, silakan. Silakan, tak apa-apa. Ke masjid tu apa? Tatmainnal qulub. Kalau orang ke masjid, rajin ke masjid, pikirannya tenang, perasaannya enak, tutur katanya lunak lembut. Tak mau kasar-kasar. Ustaz, si anu tu wirid, Ustaz rajin datang ke masjid, majlis taklim rajin, tapi muncungnya sakit hati wak dengan Ustaz. Kalau ada orang macam itu, berarti orang itu apa namanya, mohon maaf, iko kandang ayam, ayam nak masuk ke dalam, ada musang di dalam, ketika nak masuk kecek musang, siko ada makan depan, siko ada campian depan. Akhirnya ayam nak masuk ke dalam, lari balik. Berarti kalau macam itu tidak masuk ayam ke dalam doh. Di dalam kok ada munsang. Tahu ibu munsang? Ibu tahu munsang, Bu? Pernah nengok munsang? Pernah pelihara munsang? Mau jadi munsang? Nah, artinya solat tak masuk, zikir tak masuk, kurban tak masuk, puasa tak masuk, apalagi baca Al-Quran tak masuk. Kenapa? Dalam ini kotor. Makanya Rasulullah itu bersih, berangkat. Ini mau masuk Ramadan, bersih. Saya Ramadan tahun ini akan kubersihkan diriku. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Aku jadikan Ramadan tahun ini untuk bertaubat ke hadirat Allah. Mohon maaf sama ayah. Ini Nabi Adam, ini Siti Hawa. Nabi Adam satu dosa, Siti Hawa satu dosa, Iblis satu dosa. Dihalau dari surga. Cik dosanya dihalau dari surga. Awak yang banyak dosa kok, ke mana kan dihalau? Bu, ibu-ibu di belakang tu ada yang tidak berdosa, cuma ke tangan dan tidak berdosa. Nah, saya kan tak nuding ibu semuanya dosa, ayah-ayahnya semuanya berdosa. Saya tak nuding, cuman saya ingin menengok tampangnya mana yang tidak berdosa tu. Angkat tangan, mana yang tak berdosa tu? Ada? Regu A ada tak berdosa? Ada, berarti dosa semua. Regu B?
Rekuce dosa semua. Ustaz, janganlah kami amak-amak kalau ditanya Ustaz. Kalau apa-apa itulah ditanya Ustaz. Kau amak-amak tu ditanya. Bu, kami laki-laki kau nak perlu ditanya dah bu. Tengoklah wajah kami laki-laki kau. Tengok anda. Wajah-wajah berdosa. Jangan. Termasuk saya. Jangan sok-sok bersih. Betul apa tidak? Saya dulu pernah maling waktu kecil tu, maling limau. Limau, tahu limau? Bahasa Inggrisnya jeruk. Indah lo limau bang, biar dah ngah bohong penting. Kan dia sumpah. Celaka aja donya. Kan dia sumpah, itu dosa saya. Tapi judi saya tidak ikut. Jual tanah orang saya tidak ikut. Rampok saya tidak pernah. Tapi kita ini siapa kita ini Bapak dan Ibu? Siapa kita sebenarnya? Dalam ilmu tasawuf Bapak dan Ibu, Allah memandang manusianya dua. Satu bingkai, yang kedua bangkai. Innallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Sungguh Allah tahu siapa awak ika. Jangankan awak sembunyi, awak nyatakan sirrun, yang rahasia pun Allah tahu. Mohon maaf, pernahkah bapak ni judi, pernahkah teler, mabuk, main perempuan, punya anak di sana simpanan 1, 2 atau di sana saja. Ibu pernahkah ibu maling telur ayam orang atau mengambil duit suami? Ibu yang tahu. Betul atau tidak, Bu? Nah, kan dapat kan? Berapa kali ibu ngambil duit suami? Ibu yang tahu. Jumlahnya berapa? Ibu yang tahu. Juga begitu siapa kita. Coba, Nabi Adam satu dosa dihalau dari surga. Siti Hawa dihalau dari surga. Iblis dihalau dari surga. Awak yang banyak dosa kok, kamanu awak suka dihalau? Coba. Yang berdosa neraka, yang tak berdosa surga. Kamanu awak akan dihalau so? Amoga sosok awak tak dihalau dah pak. Tojun ciwuk. Apa tu tojun ciwuk sikonya? Kalau Medan mana tahu dia tojun ciwuk tu. Nah? Tuhan tajunmu kia. Banyak dosa. Jadi kan Ramadan tahun ini akan kujadikan tahun bertaubat. Maka sebelum masuk Ramadan, kalau orang kita di kampung biasanya ada balimau. Balimau itu mandi sunat taubat. Rebus itu jeruk nipis itu. Nah, nanti malam mau mulai tarawih, sore ini mandi. Sengaja aku mandi sunat taubat masuk ke Ramadan lillahi ta'ala. Nah kasihnya gimana Ustaz? Anda pakai niat lagi pantun-pantun aja lah. Suci kalau tak dalam talam sengaja bersuci, dilu ke dalam esel lah doh. Ya Ustaz ya. Kan. Ulang dia Ustaznya. Bisa tonton nanti YouTube, Jangan hilangkannya Pak YouTube-nya. Tuh. Si uci. Nantilah. Jadikan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum saro yasiru siro'an. Segera. Sebetulnya mak dan ayah, Allah masih sayang ke awak. Allah masih sayang kepada kita. Allah masih berikan kita kesempatan. Kalaulah Allah zalim atau tidak senang kepada awak, ketika awak mabuk langsung dicabut, ketika awak maling dicabut, ketika awak zina dicabut. Berapa banyak dosa yang tidak bisa nanti diminta ampunkan di hadapan Allah. Makanya istidrat. Makna istidrat itu apa Ustaz? Allah tunda dosa kita itu ditunda oleh Allah, tidak dipertengokkan, tidak hari ini diazab, tidak minggu ini. Allah berikan kesempatan kita untuk sadar supaya dosa itu diampuni oleh Allah. Coba. Ingin masuk surga, pahala tidak cukup. Masuk neraka tak sanggup, betul apa tidak? Makanya Abu Nawas ilahi lastulil firdausi ahlan. Itu syairnya. Tidak sanggup. Karena dosanya bagaikan pasir di pinggir pantai. Masya Allah. Jangankan satu ember, segenggam aja pasir diambil, hitung, tidak terhitung. Begitulah dosa awak banyak.
Dosa kalau solat banyak hilang belum diqadha, puasa yang hilang belum diqadha. Puasa tahun ini akan kujadikan puasa bertaubat. Pokoknya tiap hari siang malam saya solat sunat taubat. Usolli sunatan taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Siap solat tarawih, solat sunat taubat. Siap solat subuh, solat sunat taubat. Siap solat zuhur, solat sunat taubat. Kerana tak tahu kita entah solat yang mana Allah Ta'ala terima. Entah yang malam ini, entah yang sehari, pagi ini, entah sore itu, entah siang itu, tak tahu. Saya mohon maaf Bapak dan Ibu. Kalau solat sunat taubat saya Pak, tak terbayang oleh saya. Masuk dalam pintu kubur tu, masuk dalam kubur tu, digali, buat lahat-lahatnya seko, dimasukkan awak, dihadapkan ke kiblat, ditutui awak tu, Masya Allah. Remuk redam badan awak tu dalam. Alam kubur ada 5, sangat sempit, sangat gelap, sangat sunyi, sangat dingin, sarangnya ular akan masuk awak sodor ke dalam lupa. Makanya dulu ada lagu Asmindar Darwis dari Sumatera Barat itu, bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan, jikalau ada amal di dunia setelahnya di pembaringan, mau tahu awak punya amal ibadat setelah terbujur badan di liang lahat. Tapi lagu itu kini tak laku lepas. Ya laku lagu apa Ustaz? Tangan kanan tunjuk langit, tangan kiri tunjuk bumi, mata dipejamkan, bibi bawa bergigi. Pak Ketua sampai jam 12 Pak Ketua. Ayo minum kuah aja nak kau kue dah. Ada kuenya kan? Tapi jangan kini nak beko. Nyo kadang-kadang ambo itulah ibu hati ambo, ibu yang sedang mak ceramah dibagikan kue. Tentu habis giliran ambo. Selesai ceramah kue tinggal sampah aja lah. Atau curang namo dong. Selesai ceramah beko baru dibagi. Sesuai? Tapi jangan kue je pakai tua, sekali-kali minus lah. Yo angit katanya. Nah, Ramadan tahun ini kujadikan tahun untuk bertaubat. Itu. Oh, saya ada Ustaz. Rasulullah Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Saya tahun ini Ramadan tahun ini kujadikan tahun berjamaah. Pokoknya solat berjamaah saya takkan pernah lupa. Walaupun maghrib di rumah saya solat jamaah, saya bawa istri berjamaah. Bu, ibu kalau dapat suami yang bawa kita solat senang hati pandang. Tengok Pak, tengok. Ustaz, saya solat selama ini Ustaz berjamaah, tapi tidak pernah jadi imam Ustaz. Tidak apa-apa bang, tidak apa-apa. Latihan. Kan masih ada 3 minggu masuk Ramadan lagi. Latihan. Besok azan di masjid. La ilaha illallah. Besok kalau ada pengurus cari muazin yang suaranya kuat. Maka Bilal bin Abi Rabah itu seorang budak suku Arab Badui Mekah itu budak anak muda, orangnya hitam, suaranya melengking. Kalau tempat solatnya ini Bukit Safa, ini Bukit Marwah. Dia tempat solatnya di Bukit Marwah, kalau nak naik ke teatok, dah teatok tu tanpa mikrofon. Dulu tidak ada mikrofon. Ini bid'ah ni. Lah masuk lo bid'ah. Lah konai pulau Ustaz Kariman Socia. Nah, tak ada. Tapi Bilal bin Abi Rabah suaranya mak dan ayah sampai ke Jamaros, ke Mina, sampai melontar jemaah haji itu ada namanya Mina, lebih kurang 5 kilo tanpa ada mikrofon. Suara Bilal itu sampai ke Mina. Contoh tu sangit suaranya. Makanya kadang-kadang di kampung-kampung ngobang dan tutu. Allah.
Allah. Tiba-tiba salam masuk gigi je. Ya Allah salam. 5 meter ni dia masjid tu dah ngau. Tiba-tiba pala masuk gigi nang kedua. Pala. Batuk pula lah Pak Ngah tu. Mak tanya dari rumah sana tu. Nak sinilah kejam. Ada apa? Dah azan orang. Tak dengar dah. Tapi waktu dah masuk. Nak kan tak ada ngau ni baterai dah habis. Ya Allah. Itu di kampung saya. Saya rasa kalau di sini lebih parah dari itu. Kalau ada Pak pengurus. Ini anak muda. Beri kesempatan. Ini kadang-kadang orang tua itulah anak muda kena apa pandai. Menyanyi apa heboh je pandai. Itu salah nilai. Saya pun juga ikut salah nilai dulu. Berangkat kami ceramah ke Jambi, ada ke Medan, tanya lah itu. Ada anak muda jalan raya. Saya bilang, tak mengerti pun je ke bawah. Yang terselip ke jatuh, mati. Tak lama setelah itu berhenti kami di SPBU, tak tahu kak undangnya situ. Tengok di musola, semayang anak muda tu Pak. Kiranya gayanya playboy. Lah semayangnya situ. Jadi ayah-ayah body bela kesempatan anak muda. Kau anak muda kau suara emasnya banyak kau. Awak itu azan macam itu. Allahu Akbar. Anak muda gini enggak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau contoh itu anak muda sini azan, ikut nak gadi di kampung membuat muda datang tu. Ikut nak azan tu siapa nak tua? Makanya amak-amak jual lah dapat. Nak tua jual lah datang. Mikir balam jual balam, mikir punai jual punai. Lain jelas. Kau nak singgung menyinggung dah. Ya. Kalau singgung kan puasa. Siapa nak mau ya nama dosa. Okey amak ayah, demi kemajuan awak. Saya Ramadan tahun ini ku jadikan tahun berjamaah. Pokoknya solat 5 waktu saya takkan lumpang. Saya akan berjamaah ke masjid. Sebetulnya mak dan ayah, kenapa berani meninggalkan solat? Kenapa berani meninggalkan jemaah? Banyak sawit awak, lowe kebun karet awak, banyak kolam renang awak, banyak kolam ikan awak. Berapa deposito awak? Le terbayar solat yang tinggal tu dek piti tu. Aku berani awak tinggalkan. Coba. Makanya mohon maaf, boleh tonggak ke Pak Ketua? Nyo ambo kau macam mobil, gua minyaknya minyak solar. Makin lama, kau makin nangis. Mulai tonggak ke dia. Tua kawal apa percaya lu panjangnya. Kalau dulu zaman Buya almarhum Sulaiman Abdullah, jalan ke situ. Saya zaman saya berdakwah ini Bapak Ibu angkatan muda yang masuk dalam angkatan tua. Siapa-siapa angkatan tua? Buya Bukhari Dahlan, Buya Ali Abri, Buya Zainuddin Rosmar, Buya Sulaiman Abdullah. Saya lah yang masuk anggota muda waktu itu. Mulai tahun 91. Sudah tu masuk lagi Buya Bahtir Daud. Sudah tu masuk pula mantan kanwil agama dari air tiris itu Buya, mohon maafnya, Rashid Hamidi. Itulah golongan kami dulu. Saya paling muda, tinggal dia sonji duit lah. Dah lah mau mati lah dah. Dan saya bilang sama isteri yang kadang-kadang itu tidak percaya mana mam. Hei mak, ini pakai tua tengok. Kalau ada yang dalam bini dan do. Mo, itulah ibu harus waspada. Iko laki ibu, kok ke bini uang bayar yangmu. Ya yang tunggu abang ya ada ke simpang ya kita makan siang ya nyende. Ke bininya, ayah kau mak kau nyende. Makanya bini kau puas seminggu, kuis seminggu. Coba latihan jadi imam. Bang buat jadi imam bang. Mungkin saya yakin abang-abang saya nih
Hebat jadi imam, cuma karena selama ini tak punya kesempatan, tak diminta-minta. Cobalah. Oh, tapi tak diminta-minta, tapi ingin latihan. Latihanlah dulu. Nanti maghrib orang azan, la ilaha illallah. Masuk sekamar. Mulai solat sendiri dulu. Jangan bawa istri dulu, kena latihan. Masuk dalam kamar. Hadap ke kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya latihan tentu banyak gayanya kan. Lah dapat lapas niat usolli fardhu maghrib itu mulai takbir. Allahu akbar. Badondam ni. Baca doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira kan tak dijaharkan. Selesai baru mulai Fatihah. Selama ini tidak dijaharkan, mulai jaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau begitu abang jadi imam belajar, saya yakin istri dengar dari dapur. Nanya sama anak, "Yung, iya mak, siapa tu solat?" Bunyinya suara ayah. Bunyinya di mana? Itu dalam kamar. Copek-copek bini masuk pinggan. Begitu masuk pinggan, dibukanya kamar. Nampak laki sedang semayang. Siratal ladzi. Yakin saya istri waktu itu. Diambilnya kain, ditutupnya mulut. Bukan mentertawakan awak doh Pak, tapi karena suka. Betul? Apalagi suami, Masya Allah, selama ini suara terpendam, emasnya terpendam selama ini. Bukan 24 karat, 84 karat. Bang, saya solat bang. Ayo. Begitu sholli fardhu maghribi salasa rakaatin imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Begitu takbiratul ihram baru. Allahu akbar. Istri kaget. Laki dia yang nyendah. Karena selama ini tidak pernah dengar. Terkejut. Istri pun solat. Sholli fardhu maghribi salasa rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Langsung suami, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Istri di belakang berbunga-bunga hatinya. Onde, salamu kau nak tontu jawab tu. Nak salah pilih dan sinando. Kata bini dalam hati. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasa dia amin. Tapi karena bini berbunga-bunga hatinya, langsung dijawab gaspul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istri jawab belakang, abang sayang. Hujan lobek, hujan lobek. Coba. Kalau begitu suami jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri bergetar badannya, menggigit bibiunya. Apalah nak dibalik, apa nak dibalik, apa nak dibalik. Selesai dibimbing zikir, doa, tutup. Saya yakin kalau begitu awak laku suami, tak perlu minta hajat ke bini no Pak. Tak perlu minta no bang. Bini langsung cakap ke awak, bang, kopi atau teh tolu deh abang-bangnya. Ikon nak awak ke bini buat kopi buat seorang. Abi gula, jangan ditanya je. Karya main kau sakit hati dan ni. Lai paham. Ini kan tak apa-apa kan campur sarinya Pak ya. Itu saya banyak pakai bahasa Inggris itu. Bahasa Inggris. Itu. Saya Ramadan tahun ini ku jadikan tahun berjamaah. Saya tahun Ramadan tahun ini ku jadikan tahun bertaubat. Oh, kalau dilanjutkan allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ya rohu linuriyahu riyahu
Fa may ya'mal misqala dzarratin yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai yara. Makna yara itu apa Ustaz? Dipertengokkan oleh Allah. Maka ketika Rasulullah berangkat Isra dan Mi'raj, kebesaran Allah dipertengokkan. Siapa yang punya iman, siapa yang tak punya iman. Makanya Ramadan tahun ini menguatkan iman atau hancur-hancuran iman. Coba. Tahun 2024 ini akan hebat iman atau hancur-hancuran iman. Coba. Jadi amak dan ayah, Masya Allah. Mana buktinya iman dulu tu Ustaz? Nih, masih tahu perempuan waktu Isra dan Mi'raj itu tercium oleh baginda Rasul harum ya semerbak, bertanya sama malaikat Jibril, "Ya Jibril, ada apa kawan? Kok baunya harum kali? Ada apa?" "Oh, tercium oleh kamu." "Iya." "Betul?" "Betul." "Oh, tadi awak lewat itu di bawahnya pusaro Masito." "Masito?" "Iya." "Siapa Masito?" "Seorang perempuan hidup di zaman Fir'aun." "Siapa Fir'aun?" "Ya mengaku dirinya Tuhan." Jadi yang mengaku diri Tuhan itu sejak dulu sampai kini adojo le Pak, adojo le. Ado-ado je pengikutnya. Sehingga mengucaplah Masito, "Astaghfirullah, minta ampun aku akan Allah." Tadonga dia talingo Fir'aun. Masito, kamu ngaku ada Tuhan selain pada saya?" "Iya." "Oh, kalau itu dah bunuh kau, bunuhlah. Laki kau dah bunuhlah. Anak di kau tu saya bunuh semua, tak apa. Silalah." Tak ada takut dah. Begitu hebatnya Masito. Coba dibuatlah kancah godang, isi air campur minyak, direndam, menggelegak itu, dimasukkan suami ke dalam, meninggal, dimasukkan anak buah hati belian jantung, meninggal. Gimana Masito? La tahab wa la tahzan, la tahab wa la tahzan, innallaha ma'ana. Saya tak takut, saya tak gentar wahai Fir'aun, Allah bersama saya. Lebih bagus saya mati bawa iman daripada hidup dalam keadaan kafir. Begitu Masito seorang perempuan. Awak kadang-kadang bini awak bang mati lampu, awak dalamnya, "Papa cepatlah papa, papa nyedem, mama jangan tilau mau ni pak." Papa nyuruh awak lagi duit lampu ke mana tadinya awak ni. La ilaha illallah. Bu, ada yang ngantuk? Tidur aja. Karena tidur tu nikmat itu. Jangan dilarang tidur. Ada orang 3 hari 4 hari tak mau matanya tidur. Susah. Tapi ada orang datang ke masjid, "Oh, lu mulai ceramah lah." "Alah lolo." Lebih-lebih hari Jumat dapat imam. Bu, ni rahasia kami laki-laki bu. Kalau ada besok orang tak mau matanya tidur, bawa ke masjid hari Jumat itu. Pilih satu, nak 2, nak 3. Baru 3 minit khatib bilang, "Alhamdulillah, alhamdulillah." Baru 3 minit. Yang bapak tak mau matanya tidur kata dia tu. Nah, lah loma je taliu semola. Baru 2 minit. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat. Baru 2 minit. Lama lo guongoknya. Bahasa cowoknya ngorok. Nge? Ngorok. Kadang lah togak belum muazzin. Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah. Lah togak wang sodok. Hanya lolok je lah. Akhirnya juga. Bang. Salat. Menengok orang lah togak kiri kanan. Tokojui. Tak sadar. Kalau yu aki si konde. Kadang nak sadarnya meleleh masuk dalam. Ini mah. Rasa bandret mungkin ya. Itulah hebatnya di rumah pakai kasur, pakai spring bed, pakai bantal, pakai kipas angin, pakai AC, ndak mau lolo. Timun siko nak pakai bantal lolo. Itu makanya kalau ada orang tidur di masjid ini, lepaskan aja. Nikmat itu. Baik Bapak dan Ibu jemaah yang terhormat. Apalagi iman Masito. Coba. Masito itu hidupnya di zaman Fir'aun. Zaman Fir'aun itu zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Berapa jauh ratusan tahun pusaro Masito harum baunya. Yakadul barqu dalam surah Al-Baqarah. Seperti kilat yang menyambar kendaraan Rasulullah itu barqun buruk.
Aduh, nak kau jual. Kau jual, bu. Itu makanya jangan mengangu. Karena serius. Coba harumnya perempuan. Oh, zaman Rasulullah ada iman yang kuat. Ada Bilal bin Abi Rabah tadi dihazab oleh Abu Lahab dan Mujahil. Hey Bilal, kamu ngikut Muhammad? Iya. Kamu tak sembah Tuhan kita lagi? Tidak. La tahubal la huzah, itu bukan Tuhan. Allah Ahad. Allah Ahad. Diseret. Tahu seret? Bahasa Inggrisnya i sonsang. Kalau i sonsang itu kaki nanti i, itu maknanya sonsang. Bawa kepada Tasir Tandus, dihimpit dadanya dengan batu besar 3 hari 3 malam. Jangankan makan, minum setetes saja tidak masuk dalam kerongkongan Bilal bin Abi Rabah. Apa ucapan lidah yang mulia? Ahad, Ahad, Allah itu satu. Maka dalam riwayat mengatakan belum ia mati tapi sandalnya tak sudah terdengar di dalam surga. Ulun mati sarugo, ulun matinya le terompanya lah masuk sarugo. Awak lah mati, so jangan terompak awak nak tontu dong. Bu, yang akan masuk sarugo so jangkit tangannya. Nak tolong nengoknya dosa banyak. Okey. Jadi Bapak Ibu, buatlah planning, mau kita apakan? Oh, linuriyahu min ayatina. Allah tengokkan contoh-contoh kepada Rasulullah. Oh, contoh yang baik. Hari ini dipetik, berbuah lagi, masak lagi, petik lagi, masak lagi, petik lagi, masak lagi. Harumnya bukan main, enaknya bukan main. Ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril, ini ada apa? Ini umat engkau, hai Muhammad. Tanda apa? Ini tanda impak, wakaf, sedekah, orang pemurah. Coba Bapak Ibu selama Ramadan, saya selama Ramadan akan berwakaf 1 emas satu Ramadan itu. Bu, sini kakak kita berapa Pak Ketua? Kakak kita di lingkungan masjid 100, 200, 300 200? Mana? Mohon bantu Pak RW. Berapa Pak RW? 206. Anggap aja lah 180. Yang lewatnya itu berarti non muslim, tidak seagama juga awak. Nah, 180 orang, saya yakin ada di antara bapak dan ibu ini orang yang mampu sekitar 50 kakak. Selama Ramadan ini satu rumah itu satu emas berarti 50 ome. 50 ome berarti 1 juta lebih. Nak diapakan WC, nak diapakan masjid kita ini? Baru surga menunggu kedatangan awak. Itulah kadang-kadang sauma. Apa namanya kau? Kamu kadang-kadang heran juga, Pak. Pak, Bu, nak ikut korban. Itulah nak dozoki, ibu dozoki tahun kini. Mobil 3 juta tiap bulan lunas. Honda 750 tiap bulan lunas. Atigo lah dibayar tu, berarti 2 juta lebih. Tak pernah nonggak. Korban sekali setahunnya, hendak tolok. Mati nak masuk surga lah tu. Kadang saya kalau nengok Pak RW ibu dan nengok. Iya didata oleh Pak RW, rumah ke rumah hilang, tak kemana-mana, lari ke dapur, lari ke kamar. Tiba nanti hari raya korban, amun cucunya datang ke Pak RW. Pak RW, kami kuponnya tak cukup, di rumah tu ada 3 kakak itu. Si Anu tu lah menikahnya, lah punya anak 2. Dan si Anu tu sedang menjayok ini 2. Entahlah. Itu di kampung saya. Kalau sini saya rasa lebih parah dari itu. Coba tahun ini ku jadikan infak, wakaf, sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyadakumul maut. Saya akan nafkahkan. Ibu punya ome ada 20, ada 25, ada 30, ada 40 kubiak. Kubiak itu bahasa Inggris deh. Kalau bahasa Wasiku apa namanya? Apa namanya Bu ya? Cubit sikit lah. Cubitlah sikit. Nasi cuil kecil lah. Yang lain tu tak pun saya emas tak lah. Mungkin 1,000, 2,000 sesak semen, 1 kilo paku. Ya sesuai lah. Kalau anak muda duit tak ada, tak apa. Tapi mau apa nak diangkat malam-malam hari? Nak mau bawa ke mana? Kasih sama anak muda.
Makanya kadang-kadang awak ingin maju tuh, Pak, ya coba tengok Rasulullah merubah jazirah Arab dalam waktu yang hanya singkat. Kenapa bisa Rasulullah rubah? Karena Rasulullah bersahabat dengan orang tua, tidak mengkucilkan orang tua. Kenapa? Rasulullah paham orang tua ni minta pendapat, minta pandangan, sejarah hidup. Ni kenapa ni namanya lembah, atau kenapa namanya kampung ini? Orang tua yang tahu mana batas tanah, orang tua yang tahu. Rasulullah bersahabat dengan siapa? Dengan orang kuat, Umar bin Khattab, kuat ekonomi, kuat secara hukum. Masjid tak selesai, ambil duit saya. Oh, WC tak selesai, ambil duit saya. Lampu tak ada, pasang lampu itu. Habis harta Umar bin Khattab demi agama. Oh, ada yang tak mau aman, RW RT sudah geriga musyawarah, panggil Umar. Kata Rasul, Umar, lapa ya Rasul? Ikon seorang kau nak mau dilatih orang nak mau sabit apa cara kau? Aman ya Rasul? Boleh Umar ke belakang kata, mau ke belakang kau jawab lagi. Lah mengeling je curah kalau itu. Artinya perlu kita bersahabat dengan orang berbadan hukum. Ini kadang-kadang kawan kan malang ayam bangganya, malang sawit bangganya, malang pisang bangganya. Padahal apa yang dimalang itu jadi darah daging. Esok ditanggungjawab di mahkamah Allah Rabbul Jalil. Enaknya cuma sebentar. Prosesnya besok di padang mahsyar tak sekojak doa mak ayah, tak sekojak. Makanya saya bilang tadi, jadikan tahun bertaubat. Sudahlah yang sudahlah. Jangan diulang lagi. Jadikan tahun bertaubat tahun ini. Jadikan tahun berjemaah. Jadikan tahun infak, wakaf, sedekah. Rasulullah bersahabat dengan Utsman bin Affan. Kenapa? Karena pandai tulis baca. Perlu tadi piti masuk bapa, piti kolu bapa. Itu kadang-kadang masyarakat kenapa nak maju-maju? Ramadan masuk 23 juta, pagi lebaran 13 juta, jumlahnya 40 juta. Mana piti itu? Jangan tanya urusan dia tu. Kau tiada masalahnya tu. Dia selesai berpinjam ke anak keponakan. Tak siko dah kampung kami. Siko kan parah dah itu lah kan. Tu pakai tua tu. Tu makanya tak maju-maju. Mohon maaf. Tanya sama YouTuber saya. Saya bangun masjid sebesar inilah lebih kurang. Saya bilang sama bendahara, jangan pinjamkan duit sama siapapun. Tak boleh pinjam duit. Oh, kayak begini Pak Ustaz gimana? Jangan pinjamkan kecuali kalau rumahnya terbakar atau sesuatu yang emergency. Kalau alasannya anaknya naik kelas, anaknya mau menikah, ini begini begitu, tidak. 1 tahun bikin masjid selesai. Karena uangnya tidak dipinjam. Kenapa 1 tahun ini tidak ada tambah-tambah? Kenapa? Nyepiti habis pinjamkan. Di koti aja sekian piti. Aja nang tanya urusan dia tu. Entahlah. Yang iyo jangan indah. Rasulullah bersahabat dengan Ali bin Abi Thalib, anak muda. Wahai ayah, orang tua-tua saya atuk-atuk, perlu bersahabat dengan anak muda. Anak muda itu tenaganya orisinil, manjat jadi, lompat jadi, berenang jadi, lari-lari jadi, naki bukit jadi, nurun bukit jadi. Itu anak muda, jangan disingkirkan anak muda. Bawa anak muda itu. Coba, selama Ramadan masjid kita ini dikelola oleh anak muda. Besok dalam Ramadan dibuat oleh anak muda musabaqah tilawatil Quran. Tingkat anak-anak hadiahnya komputer, tingkat remaja hadiahnya Honda, tingkat dewasa 40 sampai 60 hadiahnya umroh. Gitu, jangan main-main. Ini amplop. Isinya 751. Lalu sampai pulang Nabi di kota itu. Coba kalau besok 40 umurnya 40 sampai 60. Hadiahnya umroh, semuanya ikut karena hadiahnya umroh. Undian yang 21 dipersilakan. Tampillah sama acik tu. A'udzu billahi minasy syaitan. Dia tak peduli ketawa orang banyak karena dia pede juaranya umrah. Undian 98 dipersilakan. Billahi minasyaitonirrajim. Bagus tak bagus bacaan orang yang undian 18 tadi yakin dia dapat juara.
Gitu, jangan main-main. Oh, hadiahnya gimana Ustaz? Tidak susah. Orang kaya kan banyak di sini. Cari 10 orang, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta. 10 orang, 30 juta. Selesai mengumrohkan satu orang. Saya, jangan mengecek je Ustaz. Saya bukan ngomong. Saya sudah membuktikan. Saya menengok musabaqah tilawatil Quran, Ibu Hati. Tapi lebih Ibu Hati menengok guru-guru yang ngajar ngaji, melahirkan qari dan qari'ah, ngajar di surau, ngajar di rumah, ngajar ke dia di masjid, gajinya 150 sebulannya Pak. Bila mereka tu kan dapat pergi umrah dengan gaji hanya 200 satu bulan. Saya buat musabaqah tilawatil Quran antar guru MDA atau surau se-Provinsi Riau. Hadiahnya umrah. Sudah saya lakukan. Berangkat umrah. Juara 1 tembilahan, juara 2 kampar, juara 3 juga kampar. Yang juara 2, 2, 3 saya kasih emas. Tak main-main. Jadi besok ada umrah. Panitia pemuda remaja ni pandai ni. Mana perusahaan, mana orang kaya-kaya tahu pemuda remaja ni, datangi. Oh tu yang 60 ke atas Ustaz dan dibuat musabaqah. Buat remaja, buat besok. Yang umur 60 dan seterusnya ke atas, buat pula musabaqah golongan orang tua. Hadiahnya apa Ustaz? Kain kapan. Mati langsung dibungkui kali langsung. Kan bangga kita itu yang membungkus kita itu kain kapan hadiah kita. Betul apa tidak? Ini mati kita yang bungkus kain kapan belum tentu milik awak doa mak ayah. Iuran masyarakat melalui Pak RW 2,000 sebulan, 2,000 sebulan, 2,000 sebulan. Ialah kalau orang itu suci hatinya, kalau ada yang di ujung itu bakal hati kan. Semalam diminta Pak RW, diminta oleh sosial, tak mau bayar. Akhirnya pakai uji kan itu uji mati ya mati. Merasai. Kalau bahasa orang Jawanya kapok. Iya coba. Buat musabaqah tu besok. Jadi begitu Bapak dan Ibu. Jadi ada nafsu kita. Besok kurban gitu juga. Hari raya kurban, maka kurban kita tahun ini 5 juta. Supaya yang gofuk-gofuk tu kan. Yang dagingnya 250 nanti gua tu. Ikut nak? Memayu 2 juta satu. Mahal kali ya. Ada boleh dia penitia mereka sapi akui lah pada awak ni. Kata jemaah deh. Ikonya. Tapi biti seketiknya apa nak dapat? Itulah awak makan nak loma, bini nak ancak, biti nak ada apa nak caro. Kan anak muda nak berbini, biti nak ada dah. Ada lah biti nak lah mau berbini dah. Aku lah payah aja dah. Kadang-kadang tengok anak muda kini nak umur bini ni, dah tengok apa? Kata ayah kau yang nikah lah dikau, apa lagi nak dikau tunggu tu? Tu si anu tu dah lama lah sama dikau. Aman tu Pak, aman tu. Ya dikau apa nak fikir lagi tu? Nak sawit dikau tu luas, banyak duit dikau. Toko dikau ada, mobil ada, Honda ada. Rumah dikau ni cantik, siapa nak huni dalam ni? Aman Pak Pak esok tiba undangan dah baik Pak undangan dengan 6 bulan lalu jawab ini lah, 7 bulan lalu jawab ini lah. Itulah anak muda kini ndak nak babi ini lah Pak. Heran lo dah nengok beda juga awak kau apa kau jawab nak mana amba je kau jawab. Bu. Jadikan Ramadan tahun ini tahun infak wakaf sedekah. Oh, saya tak Ustaz. Saya Ramadan tahun ini ku jadikan tahun Al-Quran. Bagus. One day, one juz. Saya tak akan berhenti kalau belum sampai 1 hari 1 malam baca Al-Quran 1 juz. Pak RW, mohon maaf. Ada anggota dewan di sini? Kalau ada, saya sangat suka. Selalu saya sampaikan, kalau Ramadan, dalam Ramadan, tahu selalu Ramadan dalam Ramadan, ada orang baca Al-Quran lewat jam 11 malam, marah uang, marah. Kadang dilempar masjid, dilempar musola, marah uang. Tapi kalau ada orang main band, speaker nak godang iko dah. 2 meter tinggi.
Kalau tak ada kat kamar pula bunyi. Jantung lu tembak dia pakai tu. Lah sampai jam 2 malam berhenti baru orang bongi. Kenapa berhenti? Entahlah. Besok Pak RW sepakat dengan ustaz, dengan ulama kita, dengan imam kita, majlis taklim, jangan berhenti baca Al-Quran selama Ramadan itu. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafar. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Salah satu yang 4, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Coba, Al-Quran nur. Al-Quran itu adalah nur yang menjadi saksi besok di padang mahsyar. Maka bapak dan ibu bolehlah Al-Quran mulai besok intel lah, carilah Al-Quran itu, tengoklah. Ustaz, duit saya tak ada balik Quran Ustaz. Kau jadi masalah. HP yang Android itu 1.500.000 tak boleh, 2 juta tak boleh, 8 juta tak boleh, kadang 2 kiri kanan tak boleh. Al-Quran hanya 60.000 saja. Kenapa tak boleh? Yang rancak 80, yang punya tajwid 120, yang lengkap punya tafsirnya 250. Belum, hanya seharga ini cuma 250. Android aja jutaan. Kenapa tak boleh dah? Al-Quran ini tak boleh. Selama Ramadan, Al-Quran takkan kulepaskan. Macam HP, di mana duduk HP, terguling HP, jago lolok HP, pergi mandi HP, sudah mandi HP, duduk atas anda HP, duduk dalam mobil HP. Selama Ramadan buat macam tu Al-Quran. Supaya la'allakum tattaqun, ketakwaan kita nampak di hadapan Allah. Hati tenang, sudah bersih. Hati tenang, berjemaah. Hati tenang, infak wakaf sedekah sosial dalam masyarakat. Hati tenang, kerana ada sentuhan Al-Quran. Asyifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kerana Al-Quran adalah obat hati bagi kita yang beriman. Yang sakit tali ngono baca Al-Quran itu kelompok Abu Lahab dan Abu Jahil itu. Faham Bapak Ibu? Pemuda remaja yang terhormat, karena hari sudah jam 12 kurang 2 jam seperempat. Demikianlah pengajian awak pada malam ini. Bapak dan Ibu tidak berpanjang-panjang, banyak lagi jadual yang tak terkeja, banyak yang lain. Jadi cukup demikian Bapak Ibu. 4 itu, bersihkan hati, mari kita isi masjid, kemudian mari kita menjadi orang, menjadi taubat dalam Ramadan, kemudian jadikan infak wakaf sedekah. Terakhir, Al-Quran adalah pedoman hidup kita bersama. Mana yang Bapak Ibu dulukan, pasrah. Saya menengok Bapak Ibu kini, apalagi beberapa RW kita ni, tenang, aman, damai. Mari kita jaga. Apapun hiruk pikuk dalam politik itu kancah mereka tu, awak-awak je lah. Jadi hidup yang halal, tenang, aman, makan lomak, lolok bahasa lewa pulau, di mana-mana, masjid mewah isi. Takkan mungkin mereka yang bawa awak tu datang kamai ke semayang tu. Betul atau tidak? Okey Bapak dan Ibu jemaah yang terhormat, sebelum ditutup, ikut brosur pesantren awak untuk dibaca-baca. Namanya pesantren Darul Quran, terletak di Sungai terletak di Simpang Panam. Selama ini Bapak Ibu, santrinya lebih kurang 500 tak bayar uang sekolah. Perai tak bayar. Kitab pun saya bayar. Nahu, syarat, fikih, tarikh, tauhid, akhlak, Al-Quran, tafsir, tasawuf, saya yang bayar. Tinggal mak ayahnya bayar uang makan anak saja. Berapa uang makannya Ustaz? 650 satu bulan. Berarti satu hari lebih kurang hanya 22.000. Satu kali makan berarti hanya lebih kurang 7.000. Anak yatim gimana Ustaz? Selama ini kita bantu. Satu orang anak yatim kita bantu 300. Jumlah anak yatim lebih 50. Berarti lebih kurang 18 juta tiap bulan saya bantu anak yatim. Kadang-kadang amaknya datang pula, Ustaz, iya Bu ya, anaklah 2 bulan nak bayar makan Ustaz. Kenapa Bu? Itulah saja amak ayahnya tak ada kok. Lah payah bonus kini rezeki. Itu gimana? Itulah lah nunggak Ustaz. Itu solusinya. Tak dapat dah bodoh Ustaz. Ada solusi yang bagus Bu, supaya jangan bayar memakan, ganti jual ayah jual ambonya. Nak lah, semuanya bayar be. Awalnya buka pendaftaran. Kan gratis kan, kalau dah ada ayahnya kan gratis kan.
Tapi kalau ayah yang lain, dapatnya tentu bayar itu. Artinya mak dan bapak, tak ada yang tak diberikan Allah Ta'ala itu rezeki sepanjang ada usaha. Itulah. Demikian. Tapi kalau ada anak tu bagus, sirah bagus, baca Al-Qurannya, itu anak prestasi. Maka anak itu uang makannya saya yang tanggung sampai tamat. Umpama saya anak bapak ibu, ni Pak Uwo saya ni Pak Ngah saya ni, dianggaplah penitia tukang tes. Baca nak baca tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dah tanda-tanda bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Coba baca ni nak suara rendah aja dulu. Bagus. Coba ni agak tinggi. Lulus. InsyaAllah uang makannya saya yang tanggung sampai tamat. Saya anak bapak ibu dites lah dapat uang mak ngah ni. Bacalah tu. Bacalah yung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Macam itu anak tu baca. Bayarnya tu. Faham Bapak Ibu? Okey, demikian dan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan jemaah. Kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kerana memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah telah berikan kita kekuatan, kesihatan, dapat melaksanakan amal ibadat di dalam Ramadan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Nampaknya Bapak Ibu, mari kita tutup sekalian dengan doa. Sebelum doa dibaca, saya mengajak kita bersama tanpa terkecuali, mari kita kirim Fatihah untuk ama ayah awak yang melahirkan dan membesar awak. Bila ama ayah sudah tiada, moga diampuni dosa, dilapangkan kubur. Bila ama ayah masih hidup, semoga sehat selalu. Dapat juga oleh kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulhum ajma'in al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا يا الله من الصابرين واجعلنا يا الله من الشاكرين واجعلنا يا الله من المتقين اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وعملا صالحا مقبولا يا مجيب السائلين وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Demikian, terima kasih, silap dan salah mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.